Halo sahabat senang sharing, kali ini saya akan sharing mengenai compensation dan benefit. Kita akan belajar mengenai apa itu konsep 3P dalam penyusunan compensation dan benefit. Yuk kita tambah kompetensi bareng-bareng. Compensation adalah imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan. Contoh yang berupa uang adalah hal-hal sebagai berikut. Gaji pokok ini sudah ada ketentuan dari pemerintah, tidak boleh kurang dari UMR. Kemudian lembur wajib diberikan kepada karyawan yang bekerja lebih dari 40 jam dalam satu minggu. Kemudian THR juga sudah ada ketentuan dari pemerintah untuk pemberiannya. Selanjutnya, contoh yang berupa bukan uang adalah hal-hal sebagai berikut. Cuti tahunan, istirahat panjang, dan cuti melahirkan ini sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian mengenai penyediaan makan, ini sifatnya adalah opsional, bisa dipilih. Apakah perusahaan itu menyediakan makan siang bagi karyawannya atau memberikan uang makan kepada karyawan. Begitu juga dengan bus antar jemput, itu juga merupakan pilihan. Bisa saja perusahaan itu menyediakan bus untuk antar jemput karyawan, atau bisa juga perusahaan itu memberikan tunjangan transport. Selanjutnya, pengertian dari benefit adalah segala jenis pemberian oleh perusahaan kepada karyawan yang selain gaji, kemudian bersifat non-tunai, tidak menambah kekayaan, dan untuk menunjang kesejahteraan. Yang perlu di-highlight di sini adalah tidak menambah kekayaan, sehingga benefit ini sifatnya adalah untuk memberikan rasa aman kepada karyawan dalam bekerja, bahwa perusahaan itu memberikan hal-hal yang lebih di atas normatif supaya karyawan itu tetap nyaman dalam bekerja. Contoh dari benefit adalah sebagai berikut, BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan itu termasuk benefit yang sudah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, bantuan pengobatan dan rawat jalan. Ini sifatnya advance ya, lebih di atas normatif. Jadi, rata-rata perusahaan memberikan tersendiri untuk bantuan pengobatan atau rawat jalan selain BPJS Kesehatan. Kemudian dana pensiun, selain PNS, perusahaan swasta juga beberapa sudah memberikan dana pensiun kepada karyawannya. Selanjutnya, asuransi kecelakaan atau kematian, ini sifatnya rata-rata diberikan kepada perusahaan yang memang remote area atau karyawannya itu banyak bepergian, seperti itu. Kemudian bantuan pernikahan, bantuan kedukaan, selanjutnya bantuan kepemilikan mobil, ini bisa saja diberikan mobil gitu ya, karyawan tinggal milih, atau bisa juga karyawan itu diberikan uang untuk membeli sendiri. Selanjutnya rumah dinas, pinjaman pekerja ini juga merupakan benefit, karena bayangkan kalau kita pinjam di bank, pasti ada bunga gitu ya, sedangkan kalau di perusahaan itu tanpa bunga biasanya. Kemudian yang terakhir penghargaan masa kerja. Tujuan compensation ada tiga. Yang pertama, menarik calon karyawan, mempertahankan karyawan, dan memotivasi karyawan. Atau bahasa kerennya adalah attract, retain, dan engage. Kenapa disebut engage gitu ya? Karena memang teorinya adalah ketika karyawan itu engage atau terikat dengan perusahaan, maka dia akan memberikan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang tidak engage kepada perusahaan. Selanjutnya kita masuk dalam konsep 3P dalam compensation. P yang pertama yaitu pay for person. Konsep person ini berarti memberikan remunerasi kepada orang-orang sesuai keahlian atau pendidikan khusus. Contoh implementasinya adalah adanya perbedaan gaji atau tunjangan bagi karyawan yang pendidikan SMA, D3, S1, dan seterusnya. Jadi misalkan yang D3 standarnya adalah 4 juta, sedangkan lulusan S1 standarnya 6 juta, seperti itu. Kemudian bisa juga perbedaan gaji apabila karyawan itu ada yang sudah ikut sertifikasi untuk hal-hal di bidangnya, seperti AK3 umum, K3LH, welding, dan sebagainya. Kelebihan dari konsep ini adalah, konsep ini memberikan motivasi pada karyawan lain, supaya ikut-ikutan untuk ikut sertifikasi atau menambah kompetensi, sehingga mempunyai keterampilan khusus sesuai pekerjaannya. Tapi kelemahannya adalah, konsep ini memungkinkan terjadinya perbedaan gaji, walaupun dalam jabatan yang sama. Misalkan, staf yang sama-sama staf gitu ya di bagian gudang, tapi yang satu di pendidikan D3, sedangkan yang satunya satu, maka dengan konsep ini memungkinkan untuk diberikan gaji yang berbeda. Selanjutnya, kelemahan berikutnya adalah tingkat
keterampilan atau pendidikan tersebut sebenarnya tidak memberikan value added kepada perusahaan. Banyak kasus di mana yang lulusan D3 itu performance-nya lebih bagus dibandingkan yang S1. Namun dengan konsep ini, maka yang S1 akan lebih tinggi gajinya walaupun mungkin performance-nya biasa saja dibandingkan D3 yang performance-nya lebih bagus dibandingkan yang S1 tadi. Selanjutnya, konsep P yang kedua adalah pay for position. Konsep position ini memberikan remunerasi berdasarkan posisi atau jabatan. Implementasinya, seluruh kepala bagian mendapatkan tunjangan jabatan, nominalnya 10 juta misalkan. Atau seluruh karyawan dengan jabatan pelaksana mendapat gaji UMR. Jadi untuk konsep ini sebenarnya bisa diterapkan baik di gaji maupun di tunjangannya. Kemudian kelebihannya ini sangat mudah ya dalam implementasinya, dan kelemahannya adalah tidak ada penghargaan lebih terhadap pendidikan dan tidak ada penghargaan lebih terhadap prestasi karyawan. Jadi mau debt head HR gitu ya yang dari S1 atau D3 itu sama-sama gajinya walaupun pendidikannya berbeda, atau bisa juga sama-sama dapat HR tapi yang satu aktif memberikan inovasi sedangkan yang satunya cenderung melaksanakan job desk-nya saja, maka tunjangannya atau gajinya akan sama. Konsep 3P yang terakhir yaitu pay for performance. Konsep performance ini yaitu pemberian remunerasi berdasarkan kinerja dari karyawan. Implementasinya yaitu pemberian bonus atau insentif. Apabila tercapai target penjualan, ini rata-rata diberikan kepada sales motor, mobil, atau bagian marketing lainnya. Asal sudah tercapai target penjualannya, maka diberikan bonus atau insentif. Begitu juga misalkan pemberian bonus apabila nilainya baik, sedangkan bonus kalau 3 kali gaji apabila predikatnya baik sekali, dan seterusnya. Kelebihannya, konsep ini dirasa fair gitu ya, jadi karyawan yang bagus diberikan remunerasi yang bagus. Sedangkan karyawan yang biasa-biasa saja, remunerasinya juga biasa-biasa saja. Kelemahan dari konsep ini adalah sulit diterapkan bagi perusahaan baru yang belum punya indikator performance. Kemudian dalam performance itu terkadang subjektivitas tetap masih ada. Like and dislike itu seperti masih ada. Kemudian yang terakhir adalah bisa jadi penilaian antar satu departemen dengan departemen lain itu berbeda. Jadi ada departemen yang sangat baik gitu ya dalam memberikan penilaian kepada anak buahnya. Kemudian ada juga departemen yang satu itu susah banget gitu ya, pelit memberikan nilai kepada anak buahnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi presentasinya, bisa tulis alamat email di komennya ya.